Hai, saya Melvin Habito, mahasiswa Universitas Paramadina, Magister Manajemen. Dan kali ini saya akan membawakan Chapter 9, Behavioral Economics and Finance, Personality, Mood, and Emotions. Kepribadian, suasana hati, emosi, dan faktor mendalam memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan kita sehari-hari. Teori pilihan rasional dalam model ekonomi standar menganggap individu yang homogen dan mementingkan diri sendiri menggunakan metodologi logis untuk membuat pilihan mereka. Perbedaan individu dan suasana hati sering kali kita abaikan. Bab ini memperdalam analisis dengan mengeksplorasi dampak heterogenitas dan perbedaan individu terhadap perilaku ekonomi, termasuk karakteristik demografis, sifat kepribadian, dan keterampilan kognitif atau non-kognitif. Kepribadian akan berdampak pada emosi karena menentukan predisposisi individu. Selain suasana hati dan emosi, pengambilan keputusan juga akan dipengaruhi oleh faktor-faktor mendalam yang meliputi dorongan dan dorongan dasar. Bab ini akan menguraikan berbagai cara di mana suasana hati, emosi, dan faktor-faktor mendalam dapat dimasukkan ke dalam analisis ekonomi. Lessons from Psychology atau Personality Theory. Dimulai dengan kepribadian, teori kepribadian psikolog menganalisis karakteristik individu yang mengarah pada pola perilaku yang konsisten, dan karena para ekonom umumnya tertarik untuk mencoba menjelaskan pilihan yang konsisten atau tidak konsisten. Freud Psychoanalytic Theory. Dalam pendekatan Freud, perilaku adalah hasil interaksi antara dorongan dasar dan kebutuhan dan konflik. Freud menganalisis berbagai kekuatan yang sangat luas yang mempengaruhi kepribadian, termasuk berbagai tingkat kesadaran, termasuk pikiran sadar, prasadar, dan tidak sadar. ID didorong oleh prinsip kesenangan secara impulsif untuk mencari kepuasan naluri dasar. Ego didorong oleh prinsip realitas untuk menunda kepuasan dengan cara yang rasional dan praktis. Superego adalah moral kompas yang kaku dan terkadang menghakimi dan memadu sikap etis. Para ekonom tertarik pada pilihan yang konsisten. Ciri-ciri kepribadian yang mendorong pilihan tersebut dapat menerangi pemahaman kita tentang perilaku ekonomi. Jung Archetypes. Carl Jung mengembangkan pendekatan psikoanalitik yang didasarkan pada analisis jiwa individu. Sementara dia berpisah secara intelektual dari Freud. Pendekatannya didasarkan pada alat dan pendekatan dari psikoanalisis. Dengan fokus pada ketidaksadaran, terkadang dorongan irasional serta kesadaran, pemikiran rasional dengan lapisan kepribadian yang terdiri dari kesadaran, ketidaksadaran pribadi, dan ketidaksadaran kolektif. Modern Personality Theory. Teori ini berfokus pada ciri kepribadian. George Kelly tahun 1955 mengembangkan teori konstruk kepribadian yang dibangun di atas analisis konstruksi bipolar, misalnya baik versus buruk, yang memungkinkan kita mengkategorikan orang dan peristiwa untuk menafsirkan dan memahami dunia di sekitar kita dengan memahami persamaan dan perbedaan mereka, sehingga menghasilkan struktur yang sesuai dengan pengalaman kita. Penafsiran dunia ini secara inheren subjektif, dan Kelly mengidentifikasi masalah bahwa pemahaman kita tentang dunia dibentuk oleh cara kita membangun pemahaman kita tentangnya. Dan ini menandakan analisis kepribadian baru-baru ini di bidang ekonomi. Measuring cognitive skills. Perbedaan individu terkait dengan kapasitas kognitif, dan ada banyak cara untuk menangkap bagaimana perbedaan individu mempengaruhi fungsi kognitif dan kecerdasan. Kecerdasan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah, dan ini memberikan beberapa objektivitas pada konsep tersebut.
Seseorang dengan tingkat kecerdasan terkristalisasi yang tinggi mungkin melakukan tugas-tugas tertentu dengan kurang baik daripada seseorang dengan tingkat kecerdasan cair yang tinggi dan sebaliknya. Personality test menangkap keterampilan non-kognitif dan ciri-ciri kepribadian bahkan lebih rumit dibandingkan mengukur keterampilan kognitif. Sulit untuk membangun dasar objektif untuk perbedaan individu dalam kepribadian. Kelly mengembangkan tes kepribadian awal dalam bentuk role construct repertory test, RAP test. Tes ini mengambil beberapa fitur dari wawasan Jung dan subjek diminta untuk membuat daftar tokoh kunci, misalnya ibu, ayah, atau guru, dan membuat hubungan di antara mereka berdasarkan persamaan dan perbedaan. Personality and individual differences. Kepribadian dapat didefinisikan sebagai pola pemikiran, perasaan, dan perilaku. Kepribadian dapat mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi dalam beberapa cara. Ciri-ciri kepribadian juga dapat dikaitkan dengan parameter preferensi ekonomi standar termasuk preferensi waktu, preferensi sosial, penghindaran risiko, dan preferensi untuk bersenang-senang. Ciri-ciri kepribadian juga menentukan kecenderungan emosional dan juga merupakan hubungan penting antara emosi dan perilaku. Jika orang yang impulsif cenderung cepat merasa marah, maka mereka juga cenderung bertindak agresif. Ada bukti empiris substansial bahwa perbedaan individu dan sifat kepribadian memprediksi hasil sosioekonomi, termasuk prestasi akademik dan kinerja pekerjaan. Perubahan teknologi telah meningkatkan pentingnya keterampilan sosial dan ini akan dipengaruhi oleh ciri-ciri kepribadian dan perbedaan individu. Personality and economic preference parameters. Kepribadian dapat didefinisikan sebagai pola pemikiran, ada jumlah hubungan potensial antara ciri-ciri kepribadian dan parameter preferensi ekonomi. Ciri-ciri kepribadian seperti empati akan mempengaruhi preferensi sosial seperti altruisme. Kepribadian juga akan mempengaruhi sikap berisiko, preferensi waktu, dan preferensi waktu luang. Jenis kelamin juga dapat memainkan peran dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa wanita lebih menghindari risiko dan kurang menghindari ambiguitas. Personality and motivation. Walter Mischel dan rekannya menolak pandangan bahwa ciri-ciri kepribadian selalu stabil dan konsisten dan menemukan bahwa perilaku bergantung pada isyarat situasional. Dalam serangkaian penelitian, mereka menunjukkan bahwa pengendalian diri berkorelasi dengan perbedaan individu dan fungsi kognitif yang lebih baik mengarah pada peluang hidup yang lebih baik di masa dewasa. Perbedaan perilaku dikaitkan dengan tingkat yang berbeda di mana individu dapat mengakses unit mediasi kognitif efektif, misalnya kompetensi, keyakinan, dan tujuan. Personality and cognition. Interaksi antara kepribadian dan kognisi berdampak pada berbagai fenomena sosial ekonomi termasuk upah, pendidikan, kejahatan, dan umur panjang. Borgens mendefinisikan kognisi sebagai penggunaan pemikiran untuk mengatasi hambatan. Itu ditentukan oleh kemampuan seseorang untuk memahami, beradaptasi, dan belajar. Insentif kinerja juga penting dan Borgens mengutip penelitian yang menunjukkan bahwa kinerja tes IQ meningkat ketika orang ditawari insentif termasuk uang atau permen. Mood and emotions. Suasana hati dan emosi dianggap sebagai fenomena yang terpisah karena ada perbedaan krusial di antara keduanya. Elster menggambarkan emosi sebagai memiliki objek atau target yang disengaja, sedangkan suasana hati lebih menyebar dalam karakter. Mereka adalah kondisi kepuasan atau ketidakpuasan yang dibedakan dan tidak ditargetkan. Suasana hati adalah fenomena yang lebih umum, sering dialami secara kolektif dan dalam hal ini mereka tidak akan terpengaruh oleh perbedaan kepribadian dan predisposisi.
Emosi adalah respon biologis, bawaan dan naluriah terhadap rangsangan dan melibatkan ingatan dan pemrosesan kognitif dari pengaruh. Psikolog cenderung berfokus pada kecenderungan tindakan. Dalam berfokus pada kecenderungan untuk bertindak, mereka mengidentifikasi penyebab emosi daripada dampak emosi pada perilaku. Elster tahun 1996 berpendapat bahwa emosi tidak serta-merta mengganggu rasionalitas. Emosi mungkin menjadi pemecah ikatan yang penting ketika hasil tidak dapat ditentukan dan alasan tidak cukup sebagai panduan untuk pengambilan keputusan. Mood and emotions, emotion and heuristics. Emosi dan pengaruh juga dapat memiliki dampak tidak langsung melalui heuristik, ketersediaan. Emosi lebih tersedia daripada fakta dan angka objektif karena seringkali sangat menonjol, jelas, dan mudah diingat. Faktor emosional dapat mendominasi kognisi terutama karena dikaitkan dengan respons yang lebih cepat dan lebih otomatis. Emosi dan afek mempengaruhi pengambilan keputusan secara langsung melalui heuristik afek. Afek adalah pengalaman merasakan suatu emosi dan akan berdampak pada pengambilan keputusan melalui heuristik afeksi di mana emosi digunakan untuk memandu pengambilan keputusan. Arti penting emosional juga mempengaruhi retriability dan ketersediaan. Jadi sementara ketersediaan memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat, karena hal itu akan menimbulkan bias jika keunggulan peristiwa baru-baru ini tidak tercerminkan frekuensi aktual peristiwa yang biasanya terjadi, terutama jika peristiwa tersebut terkait dengan isyarat emosional yang jelas. Ketika orang berada dalam suasana hati yang bahagia, maka lebih cenderung menggunakan heuristik yang terkait dengan pemrosesan top-down, mengandalkan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya dengan sedikit perhatian pada detail yang tepat. Sebaliknya, orang-orang dengan suasana hati sedih lebih cenderung menggunakan heuristik pemrosesan dari bawah ke atas, lebih memperhatikan detail yang tepat daripada pengetahuan yang ada. The somatic marker hypothesis. Emosi memberikan isyarat fisiologis penting yang dapat membantu pengambilan keputusan. Studi awal di Masio berfokus pada fakta bahwa kerusakan sirkuit pemrosesan emosional mengganggu kemampuan orang untuk membuat keputusan keuangan yang bijak. Misalnya kerusakan otak yang terkait dengan kerusakan pemrosesan emosional menyebabkan kendala pada perilaku rasional. Pengaruh heuristik melibatkan penggunaan emosi untuk memandu pengambilan keputusan. Emosi juga sangat jelas dan menonjol sehingga dapat memiliki dampak yang tidak proporsional. Misalnya jika orang menyaksikan kecelakaan mobil yang mengerikan, maka hal itu akan mempengaruhi persepsi mereka tentang risiko mengendarai mobil. Pengetahuan yang dikomunikasi melalui emosi, baik secara eksplisit maupun implisit, memungkinkan orang membuat keputusan yang cepat dan efisien. Dalam mengembangkan SMH, somatic marker hypothesis, Di Masio dan rekan-rekannya memfokuskan penelitian mereka pada pasien dengan kerusakan otak, dan mereka menemukan bahwa kerusakan pada area saraf tertentu yang biasanya terkait dengan pemrosesan emosional dapat berdampak buruk pada pengambilan keputusan. Amigdala memainkan peran kunci dalam memproses emosi, khususnya rasa takut, dan ini dapat mengganggu pengambilan keputusan sosial. Amigdala mungkin berperan dalam penafsiran isyarat sosial dan atau memproses data takut akan sanksi sosial. Social emotion, Lowenstein Visceral Factor Model. Penekanan SMA pada emosi sebagai isyarat tubuh terkait dengan analisis faktor visceral yang mencerminkan naluri dasar melalui faktor visceral yang diperkenalkan di bab sebelumnya, bab 8. VF memainkan peran yang kurang konstruktif daripada emosi. VF dapat mendorong individu untuk bertindak secara bertentangan dengan kepentingan diri mereka sendiri. Tetapi Elster tahun 1996 menekankan bahwa VF adalah arasional karena mereka bukan hasil dari pilihan dan mereka dapat beroperasi secara efisien pada intervensi kognitif tingkat rendah. Lowenstein tahun 2000 mengembangkan model faktor visceral dan premis utamanya adalah bahwa faktor visceral mengesampingkan semua tujuan lain dan orang-orang meremehkan atau mengabaikan VF masa lalu atau masa depan mereka sendiri serta VF orang lain. VF memiliki dampak hedonis langsung bahkan ketika
Konsumsi sebenarnya tidak berubah sehingga menyerupai konsumsi, bukan selera, dan juga sering menghasilkan pengalaman yang tidak menyenangkan. Misalnya ketakutan atau rasa sakit. Moods and emotion. Manusia disosialisasikan untuk memperoleh seperangkat isyarat canggih yang memungkinkan tanggapan yang tepat untuk interaksi dengan orang lain. Mengingat kompleksitas interaksi manusia ini, akan ada sejumlah besar dan jangkauan rangsangan sosial, dan ini akan meningkatkan emosionalitas situasi sosial. Emosi juga akan berinteraksi dengan motivasi dan preferensi sosial, termasuk ketidaksetaraan, keengganan. Emosi sosial dapat memperkuat sanksi eksternal dengan mendorong keadaan emosi negatif ketika perilaku antisosial. Emosi sosial juga dapat dikaitkan dengan perilaku kolektif, misalnya mengembala di pasar uang. Ketidakpastian di pasar keuangan misalnya akan menghasilkan pengembalaan yang tidak disadari dan tidak rasional sebagai respons naluriah terhadap volatilitas yang dihasilkan secara endogen. Pasar akan berfluktuasi secara tidak menentu, mencerminkan suasana sosial dan berkontribusi terhadap ketidakstabilan keuangan. Membangun literatur dari ekonomi standar, ekonomi perilaku mengeksplorasi perbedaan individu dalam ciri-ciri kepribadian untuk menjelaskan perbedaan perilaku, mengambil berbagai wawasan dari teori kepribadian dalam psikologi. Ciri-ciri kepribadian diukur dalam berbagai cara dalam psikologi, tetapi para ekonom biasanya menggunakan ukuran 5 besar, ocean, di mana ocean adalah keterbukaan, kesadaran, ekstraversi, agreeableness, dan neuroticism. Beberapa dari perbedaan dalam sifat kepribadian ini telah dikaitkan dengan peluang hidup, kehati-hatian terutama terkait dengan kinerja pekerjaan, kemampuan kerja, dan kepuasan hidup secara umum. Ekonom secara tradisional mengabaikan peran emosi dalam pengambilan keputusan, tapi ekonom perilaku sekarang mulai mengisi kesenjangan, mengambil wawasan dari psikologi. Suasana hati dan emosi berbeda satu sama lain. Suasana hati lebih menyebar dan ditentukan oleh faktor eksogen, misalnya cuaca. Emosi cenderung lebih spesifik konteks dan terkadang mencerminkan perbedaan individu. Kecenderungan sosial, misalnya sifat kepribadiannya, akan mempengaruhi respon emosionalnya. Kepribadian agresif lebih cenderung merasakan emosi kemarahan. Menggunakan emosi untuk memandu perilaku belum tentu irasional dan konsisten dengan bentuk rasionalitas yang lebih lembut, di mana pengaruh heuristik, yaitu aturan pengambilan keputusan yang cepat yang didorong oleh respon emosional. Mendorong pilihan, tetapi biasanya dikaitkan dengan bias perilaku. Hipotesis penanda somatik Antonio Di Masio menangkap bagaimana emosi memberikan isyarat fisiologis yang dapat menjadi panduan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Ketika orang menderita kerusakan pada area pemrosesan emosional, pengambilan keputusan ekonomi dan keuangan mereka terganggu. Pendekatan ini dikembangkan dan diterapkan secara khusus pada ekonomi perilaku dalam model faktor visceral George Levenstein. Emosi memiliki implikasi penting dalam konteks sosial, dan emosi sosial membantu menjelaskan berapa bukti eksperimental perilaku dari misalnya permainan ultimatum ini yang diperkenalkan di bab 2. Terima kasih.